Shalom, jumpa lagi kita di pagi hari ini di dalam program Grounded in the Bible. Dan pada saat ini kita masuk di dalam pasal yang sangat menarik, yaitu di dalam Nehemia yang keempat. Nehemia yang keempat menceritakan bagaimana orang-orang pada saat itu dengan antusias membangun kembali akan tembok Yerusalem. Di dalam pasal yang ketiga, menceritakan tentang bagaimana mereka bersatu hati untuk membangun akan tembok Yerusalem. Namun di pasal ini, mereka menceritakan bahwa di dalam antusiasme mereka untuk membangun kembali Yerusalem, semua pekerja-pekerja pada saat itu ada halangan yang seringkali mereka alami di dalam kehidupan mereka. Namun, pasal ini mengajarkan adanya ketekunan, adanya doa, dan bagaimana mereka mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses pembangunan akan tembok ini. Ketika para pengerja pada saat itu terus membangun akan tembok Yerusalem, Sanballat menjadi marah pada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dia bersama-sama dengan Tobia, mereka mengejek-ngejek akan orang-orang Yahudi yang sedang membangun akan tembok Yerusalem pada saat itu. Bahkan dia katakan bahwa jika ada tupai yang melewati akan tembok tersebut, tembok ini akan runtuh. Ini menandakan bahwa apa yang mereka kerjakan pada saat itu untuk meruntuhkan semangat dari pekerja-pekerja tembok Yerusalem. Mereka berkeinginan agar supaya tembok ini tidak lagi dibangun. Mereka merencanakan untuk mematahkan semangat-semangat kerja daripada orang-orang tersebut. Alih-alih Nehemia merespon persoalan itu dengan perdebatan, tetapi respons daripada Nehemia pada saat itu, dia berbalik kepada Tuhan lewat berdoa. Dan di sini dapat kita lihat bahwa ternyata pada saat Nehemia mendapatkan suatu permasalahan di dalam kehidupannya, dia selalu bergantung kepada Tuhan lewat doa. Dia selalu datang kepada Tuhan lewat doa. Dan dia membiarkan Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kehidupan mereka, berselingan dengan usaha-usaha yang mereka jalankan pada saat itu. Dan ini menunjukkan bahwa setiap pergumulan, setiap masalah di dalam kehidupan harus selalu bergantung kepada Tuhan. Meskipun mereka diejek, tetapi mereka tetap melakukan pekerjaan yang mulia ini. Dan di dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, ini melambangkan suatu kepercayaan penuh terhadap Tuhan. Dan pada saat bangsa-bangsa sekitar melihat, terlebih khusus Sanballat dan juga Tobia pada saat itu, mereka bukan hanya lagi mengejek akan pekerja-pekerja dan juga Nehemia pada saat itu. Mereka merencanakan yang lebih kejam lagi, yaitu mereka mengatakan bahwa mereka akan mengadakan serangan langsung terhadap orang-orang pekerja pada saat itu. Namun sekali lagi, apa yang Nehemia lakukan adalah suatu hal yang patut kita contohi, yaitu dia tetap berbalik kepada Tuhan lewat dia berdoa. Inilah konsisten yang Nehemia lakukan selama dia hidup dan pada saat dia membangun akan Yerusalem pada saat itu. Ketika mereka merencanakan hal seperti itu, banyak orang mulai putus asa. Banyak orang mulai patah semangat. Banyak orang mulai melihat desas-desus di sana, di sini, tentang bagaimana penyerangan ini akan muncul di dalam kehidupan mereka. Dan inilah yang melambangkan akan kehidupan kita saat ini. Ada banyak cobaan-cobaan, ada banyak hal-hal yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita, sehingga menimbulkan di dalam mindset kita bahwa tekanan-tekanan ini selalu mengganggu akan kehidupan saat ini. Walaupun di tengah-tengah cobaan yang mereka hadapi pada saat itu, Nehemia tidak tinggal diam. Dia membangkitkan kembali semangat daripada para pengerja pada saat itu. Dan kita melihat bahwa apa yang Nehemia lakukan kepada mereka, dia katakan bahwa harus semangat untuk bekerja, harus semangat untuk menghidupi keluarga, harus semangat untuk memperlihatkan kepada anak-anak mereka bahwa Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu baik, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, walaupun di tengah-tengah ancaman yang mereka hadapi pada saat itu. Dan saudara-saudara, apakah Anda tahu apa yang mereka lakukan? Mereka tidak berhenti bekerja
walaupun di tengah-tengah tekanan. Yang mereka lakukan adalah, sembari mereka terus bekerja, mereka juga mempertahankan akan kehidupan mereka di bawah ancaman pada saat itu. Nehemia katakan bahwa ada orang yang berjaga, ada orang yang bekerja. Ada juga orang-orang yang memikul bahan-bahan untuk bangunan, lalu di tangan yang lain mereka memikul senjata untuk berperang. Jadi kita dapat melihat bahwa ternyata persiapan daripada bangsa Yehuda pada saat ini sangatlah baik, oleh karena mereka dituntun oleh Tuhan pada saat itu. Nehemia melakukan ini sesuai dengan instruksi daripada Tuhan. Dan kita melihat bahwa semangat juang yang mereka alami pada saat itu sangatlah pasti dan sangatlah baik untuk dilakukan untuk kita pada saat ini. Pada saat mereka bersiap untuk berperang, pada saat mereka juga bersiap untuk membangun kembali Yerusalem, ada satu kalimat di dalam pasal ini yang dapat kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, yaitu Allah akan tetap berperang bagi kita. Dan pasal ini ditutup dengan komitmen yang luar biasa. Mereka tetap bekerja dari fajar hingga malam hari. Ada juga yang tetap berpakaian perang sembari mereka bekerja pada saat itu. Dan inilah dedikasi yang mereka lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah akan pembahasan firman Tuhan di dalam Nehemia pasalnya yang keempat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.